Pahala memang ada hitungan-hitungannya, tapi kita jangan menghitung, karena kalau kita menghitung nanti kita merasa pahala kita udah banyak, bahkan kebanyakan. Padahal dosa kita nggak pernah ngitung, boro-boro ngitung dosa, merasa berdosa aja enggak. Urusan rezeki kita pengen dapatnya banyak, nyarinya gampang, hukumnya halal, yang kita punya mau begitu. Tapi kan nggak selalu begitu. Nggak apa-apa nyarinya susah, dapatnya juga nggak begitu banyak. Yang penting halal. Dapat banyak tapi nggak halal, itu juga nggak membuat orang jadi tenang. Mudah-mudahan nggak ketahuan, tegang terus dia tuh. Ketangkep satu, ketahuan, waduh, ini nanti merembet ke saya apa enggak? Saya bakal kena apa enggak? Enggak tenang dia tuh. Karena enggak tenang, akhirnya duitnya dicuci. Duitnya dicuci. Sabunnya apa ya? Duitnya dicuci, yang disebut money laundry. Ada yang sedekah, ada yang bangun masjid. Itu semua nggak benar. Menggunakan uang yang tidak halal untuk melakukan kebaikan, itu nggak benar. Nanti dikumpulkan semua itu oleh Allah dan dia dilemparkan bersama harta itu ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita pahami, ibadah puasa targetnya adalah la'allakum tattaqun, biar supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya suksesnya ibadah puasa apabila ketakwaan kita semakin baik, bukan berat badan jadi turun, bukan celana jadi longgar. Maka seperti apa itu takwa? Ada sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengemukakan takwa itu ke dalam 4 kalimat. Coba kita cek pada diri kita, apa yang dikemukakan ini ada apa tidak. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah yang maha tinggi. Takut kepada Allah. Banyak orang tidak punya rasa takut kepada Allah, sehingga dia berani menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Takut kepada Allah itu jangan dibayangkan seperti takut kepada binatang buas. Bagaimana kalau ada binatang buas? Dia menghindar, dia menjauh. Takut kepada Allah adalah takut kepada murka, siksa, dan azabnya. Sehingga hal-hal yang bisa mendatangkan murka, siksa, dan azab itu yang kita jauhi. Kita masih ingat cerita Nabi Yusuf alaihi salam diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik. Sebagai seorang laki-laki, dia juga ada rasa tertariknya pada wanita itu.
wanita itu yang mengajak berzina. Kira-kira kalau bapak senang sama perempuan, ternyata perempuan itu ngajak berzina, kira-kira bagaimana? Ini senyumnya senyum kenapa ini? Nah, Yusuf tidak mau. Apa dia bilang? Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ada peluang untuk menyimpang, tapi dia tidak mau kalau ada rasa takut kepada Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, jangankan ada peluang, nggak ada peluang juga dia cari-cari, bayar sekalipun dia mau. Ini penting, satu. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-amal bit-tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu wahyu, beramal sesuai dengan wahyu, sesuai dengan Al-Quran. Maka kalau kata Quran boleh, kita kerjakan. Kalau kata Quran nggak boleh, meskipun kita ingin, nggak mau, nggak jadi. Itu sesuai dengan wahyu. Makanya Al-Quran ini sebagai wahyu itu harus kita pelajari. Makanya bulan Ramadan itu ada istilah yang sangat populer, namanya tadarus Al-Quran. Cuma kalau disebut tadarus Al-Quran tuh persepsi kita apa? Baca sampai hatam, karena pahalanya besar. 1 huruf 10 kebajikan, alif lam mim 3 huruf 30 kebajikan. Kalau bacanya di bulan Ramadan dilipat gandakan. Wah, pahala gua udah nggak kehitung banyaknya. Emang kenapa ngomong begitu? Kan gua bulan Ramadan baca Quran hatam 2 kali. Coba hitung aja sendiri berapa huruf dalam Al-Quran, belum lagi dilipat gandakan. Jangan begitu. Pahala memang ada hitungan-hitungannya, tapi kita jangan menghitung. Karena kalau kita menghitung, nanti kita merasa pahala kita udah banyak, bahkan kebanyakan. Padahal dosa kita nggak pernah ngitung. Boro-boro ngitung dosa, merasa berdosa aja enggak. Nah, begitu. Maka tadarus itu artinya mempelajari. Baca awal dari mempelajari. Sesudah dibaca, berusahalah dipahami. Ya, baca terjemahnya dulu boleh. Untuk memahami Al-Quran, baca terjemahnya. Tapi masalahnya, tidak semua kosakata di dalam Al-Quran itu ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Nggak semua kata bisa diartikan. Kenapa? Karena bahasa kita juga punya keterbatasan. Nggak ada istilahnya di dalam bahasa Indonesia. Contoh yang paling gampang, surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Terjemahannya begitu, beriman kepada yang gaib. Bahasa Arabnya gaib, bahasa Indonesianya gaib juga. Nah, itu namanya keterbatasan bahasa kita. Sehingga kita perlu mendapat penjelasan apa itu gaib, baik dari segi bahasa atau dari segi pengertiannya. Ya, kalau dari segi bahasa, gaib itu ada, tapi tidak nampak di mata kepala kita. Ada tapi nggak kelihatan.
nggak kelihatan padahal ada. Makanya kalau di madrasah atau di pesantren, guru mengabsen muridnya. Ahmad hadir, Ali hadir, jawab dia. Hasbullah, nggak ada jawaban. Temennya yang jawab, goib, katanya begitu. Goib. Si Hasbullah itu nggak ada di kelas ini, nggak kelihatan. Mungkin dia di rumah, mungkin dia bolos, dan sebagainya. Itu contoh saja, banyak itu kosakata di dalam Al-Quran yang tidak ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, atau kalau diterjemahkan itu jadi nggak pas. Kata yang ahli ya, kalau saya kan bukan ahlinya, nggak pas. Contoh, wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Itu kan diterjemahkannya, jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan. Kata tabzir itu diterjemahkan dengan kata boros, itu tidak pas, kata yang ahli. Nggak pas, saya mengutip aja. Cuma nggak ada arti yang lain kecuali boros. Apalagi di masyarakat kita yang disebut mubazir itu boros, padahal mubazir itu bahasanya tabzir. Orang yang melakukan pemborosan disebut mubazir. Mubazir, orangnya mubazir. Cuma kan kita kalau ngomong makan habisin, mubazir, nah gitu. Ya begitulah, namanya juga bahasa. Maka ulama memberikan pengertian, tabzir itu menggunakan harta, membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, meskipun sedikit, apalagi banyak. Sedikit aja kalau dipakai buat yang nggak benar, itu namanya tabzir. Orangnya mubazir. Mubazir itu saudaranya syaitan. Jadi Quran ini menarik untuk dipelajari. Makanya sarjana-sarjana Quran saja, sarjana-sarjana di bidang Al-Quran itu masih mempelajari Al-Quran. Makanya sesudah dipelajari dia bikin tafsir. Itu sebabnya sudah ada tafsir, tapi ada lagi tafsir, ada lagi tafsir, ada lagi tafsir, sehingga tafsir itu banyak. Cuma sayangnya kita tidak mau mempelajarinya. Kita sayang tidak mau serius mempelajari Al-Quran. Siapa yang sudah hatam membaca terjemah Al-Quran? Siapa yang hatam membaca terjemah Al-Quran? Nggak ada. Siapa yang sudah hatam membaca asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran? Nggak ada. Nah itu contoh ya. Jadi kalau kita mau berinteraksi kepada Al-Quran, kalau kita mau menjalankan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya kita harus mempelajari Al-Quran untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, seperti apa itu takwa? Al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari di mana kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, yaitu mati. Siap-siap menghadapi mati.
Saya udah siap Pak Ustadz. Siap apa? Saya udah beli tanah buat kuburan. Ya bukan itu yang dimaksud siap-siap. Karena urusan tanah kuburan itu orang yang hidup, bukan orang yang mati. Urusan orang hidup, bukan urusan orang mati. Mau beli tanah ya silahkan, tapi bukan itu yang dimaksud siap-siap menghadapi mati. Ini banyak orang lupa kepada mati. Makanya dulu ketika sahabat datang kepada Nabi minta nasihat, kata Nabi, aksir zikrul maut, perbanyak mengingat mati. Perbanyak mengingat mati. Karena kita ini kadang lupa kepada mati. Lupa mati. Misalnya apa itu indikasinya? Kita ini lagi sehat, seger buger, merasa mati nggak? Kayaknya saya masih lama mati, orang lagi sehat begini kok. Nah, gitu. Kalau sakit, udah masuk ruang ICU, misalnya, udah nggak sadar, udah deket kali ini mati. Nah, gitu. Tapi kalau lagi seger buger begini, kayaknya masih lama mati. Nah, itu namanya orang lupa pada mati. Bahkan kadang-kadang orang udah mati kita masih nggak percaya, dikasih kabar dia mati kita masih nggak percaya. Kemarin gue baru ngobrol sama dia kok udah mati. Gitu. Nggak percaya dia kalau dia udah mati. Bahkan ada orang jam 11, jam setengah 12 malam lagi ngobrol di warung, terus dia mesen kopi. Kopinya diletakkan di meja, bukan di meja malah di bangku panjang gitu, diletakkan. Tiba-tiba dia jatuh, lagi duduk jatuh tersungkur. Ini kepalanya mentok di jalan beraspal, mati. Kopinya belum diminum. Ketika diberitakan, orang nggak percaya. Itu contoh. Ada orang punya utang, duitnya ada, tapi belum juga bayar. Itu namanya orang lupa mati. Maaf ya, tangan saya kok jadi nunjuk ke sini ya. Sini aja dah, lupa dia mati itu. Ada nggak yang punya utang? Hah? Ada. Rumah udah lunas apa belum? Begitu. Kenapa? Karena kita mati jangan bawa utang. Selesaikan utang sebelum mati. Maka Rasulullah dulu ketika berada di masjid, dibawa masuk jenazah, mau disolatkan, Nabi nanya dulu, hal taroka syai'a, apakah dia meninggalkan sesuatu apa tidak? Maksudnya ninggalin warisan apa enggak? La, kata yang hadir. Nabi nanya lagi yang kedua, apakah dia punya utang? Wa alaihi dainun. Ada yang jawab sambil ngacung 2 jari, ada ya Rasul, dinaron, utangnya 2 dinar. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, kalau begitu solatkan jenazah sahabat kalian. Nabi nggak mau nyolatin jenazah yang punya utang ini, Nabi nggak mau. Kalau Nabi nggak mau bukannya nggak boleh. Jadi memahami dalil itu harus utuh. Ada teks, ada konteks. Ini kan kadang-kadang kalau nggak ada contohnya dari Nabi nggak boleh. Nah, Nabi ini nggak mau menyolatkan jenazah orang yang punya utang karena Nabi kan pemimpin. Namanya pemimpin itu jadi rujukan orang,
Jangan sampai ada orang menganggap remeh urusan utang. Utang mah nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting kalau mati disolatkan nama Nabi. Kalau Nabi yang menyolatkan, masa iya doanya nggak diijabah? Nah, Nabi nggak mau ada omongan kayak begitu. Itu namanya meremehkan urusan utang. Akhirnya ada sahabat yang hadir di situ, namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah mengacungkan jarinya, huma alayya ya Rasulullah. Kalau begitu utangnya saya yang bayar, utangnya saya yang nanggung. Nah, maka ini almarhum udah nggak punya utang. Kenapa? Utangnya udah pindah kepada Abu Qatadah. Fasalla alaih, maka Rasulullah menyolatkannya. Nah, begitu. Kalau orang tidak beramal soleh dalam hidup ini, itu namanya lupa sama mati. Kalau orang punya dosa tapi belum bertaubat, itu namanya lupa kepada mati. Begitu seterusnya. Jadi siap-siap menghadapi mati. Kalau orang takwa, udah taubat, beramal soleh, dan seterusnya. Yang terakhir, yang keempat, orang takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, ar-ridha bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Urusan rezeki kita pengen dapatnya banyak, nyarinya gampang, hukumnya halal, yang kita punya mau begitu. Tapi kan nggak selalu begitu. Nggak apa-apa nyarinya susah, dapatnya juga nggak begitu banyak. Yang penting halal. Dapat banyak tapi nggak halal, itu juga nggak membuat orang jadi tenang. Mudah-mudahan nggak ketahuan, tegang terus dia tuh. Ketangkep satu, ketahuan. Waduh, ini nanti merembet ke saya apa enggak? Saya bakal kena apa enggak? Enggak tenang dia tuh. Karena enggak tenang, akhirnya duitnya dicuci. Duitnya dicuci. Sabunnya apa ya? Duitnya dicuci, yang disebut money laundry. Kan begitu. Ada yang sedekah, ada yang bangun masjid. Itu semua nggak benar. Menggunakan uang yang tidak halal untuk melakukan kebaikan, itu nggak benar. Nanti dikumpulkan semua itu oleh Allah dan dia dilemparkan bersama harta itu ke dalam neraka. Nah, kalau dapat sedikit, ya terima aja, meskipun maunya banyak. Misalnya pengen sih dapatnya 500. Untuk dapat 500 ada yang dagang, ada yang ngojek, ada yang nyopir, apalagi macam-macam lah tuh dilakukan. Ternyata dapatnya cuma 200. Dia terima tuh dengan senang hati, dapat 200, alhamdulillah. Kurangnya cari lagi. Jangan ngomong apa? Percuma aja saya ngojek, percuma aja saya dagang, percuma aja saya kerja, pengen dapat 500, dapatnya cuma 200. Nah, ngomong begini itu namanya membuka pintu hati untuk syaitan masuk ke dalam hati. Lalu syaitan membisikkan kejahatan. Apa kata syaitan? Makanya mendingan lu nyolong aja, daripada ngojek capek-capek, dagang capek-capek, mendingan nyolong. Datang aja ke masjid, ada orang lagi tidur, HP-nya tergeletak, gitu. Makanya kadang-kadang maling suka iktikaf juga Pak di masjid. Orang iktikaf 10 hari terakhir Ramadan kan ada tidurnya juga tuh iktikaf. Kehilangan HP. Nah begitu, syaitan masuk. Makanya orang kalau sudah begitu
dia tidak menghargai kerjaannya sendiri, dia tidak hargai usahanya sendiri. Lah kalau usaha kerja sendiri enggak dia hargai, bagaimana dia menghargai kerjaan orang lain? Nah, disinilah pentingnya kita punya 4 hal ini kalau kita ingin masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.